Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengikuti waktu, pertama di sini kami akan mempresentasikan mengenai implementasi teknik bimbingan dan konseling di sekolah menengah, serta dosen pengampu yang saya hormati Ibu Irma Yanti MPD dan rekan-rekan yang saya banggakan. Dimana dari kelompok kami yang beranggota itu Aprilian Salsabila, Mei Saskia, Rahma Fadilah, serta saya Rendia dan Teh Silmi Nur Saada. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pemaparan materi pertama, yaitu yang akan dipaparkan oleh saudara Teh April Salsabila. Kepadanya saya persilahkan. Maaf, gitu mah Teh Rama dulu. Ya baik, mohon maaf mungkin sebelumnya. Yang pertama akan dipaparkan oleh saudara Teh Rahma, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai karakteristik peserta didik sekolah menengah. Peserta didik pada jenjang pendidikan sekolah menengah ini telah berada pada fase remaja. Dapat dikatakan fase ini sebagai fase peralihan dari anak-anak menuju kedewasaan. Fase remaja ini merupakan tahap pengembangan individu yang sangat penting, diawali dengan matang-matangnya organ fisik, seksual, sehingga mampu bereproduksi. Nah, menurut Kanopka, Pikuna 1976, masa remaja ini memiliki 3 tahap, yaitu tahap awal pada usia 12 tahun sampai 15 tahun, remaja madya pada usia 15 tahun sampai 18 tahun, dan yang terakhir remaja akhir usia 19 tahun sampai 22 tahun. Nah, masa remaja merupakan masa perkembangan individu yang sangat penting. Dari pengertian ini banyak para ahli yang berpendapat mengenai terhadap remaja. Menurut Harold Alberti berpendapat bahwa masa remaja merupakan masa perkembangan yang dijalani seseorang sejak berakhirnya masa kanak-kanak sampai dengan awal masa dewasa. Sedangkan menurut Stanley Hall menyatakan bahwa masa remaja adalah masa new birth, slump and dress. Menurutnya pada masa remaja inilah perkembangan tubuh remaja akan terlihat berbeda jauh dari perkembangan sebelumnya. Remaja ini juga akan dihadapkan pada tantangan-tantangan, kekangan-kekangan yang dapat membuatnya merasa bingung. Remaja ini merupakan peralihan dari masa kehidupan anak-anak ke masa kehidupan orang dewasa. Bila ditinjau dari segi tubuhnya, mereka terlihat sudah dewasa, tapi jika mereka diperlakukan sebagai orang dewasa, ternyata mereka belum dapat menunjukkan sikap dewasa. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Rahma yang telah memaparkan materi pertama. Yang selanjutnya akan melihat materi kedua yang akan dipaparkan oleh saudara Teh Mei. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada jenis-jenis masalah yang dialami remaja. Para ahli umumnya sepakat bahwa rentangan masa remaja berlangsung dari usia 11 sampai 14 tahun sampai dengan 18 sampai 20 tahun. Masa remaja ditandai dengan adanya berbagai perubahan baik secara fisik maupun psikis. Hal ini dimungkinkan remaja mengalami berbagai problem dalam kehidupannya. Permasalahan yang mungkin timbul pada masa remaja diantaranya 1. Permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan fisik motorik. Pada masa remaja ini ditandai dengan adanya pertumbuhan fisik yang cepat. Keadaan fisik pada masa remaja dipandang sebagai
suatu hal yang penting, namun ketika keadaan fisik tidak sesuai dengan harapannya dapat menimbulkan rasa tidak puas dan kurang percaya diri. Perkembangan fisik yang tidak profesional, kematangan organ reproduksi pada masa remaja membutuhkan upaya pemuasan dan jika tidak terbimbing oleh norma-norma dapat menjurus pada penyimpangan perilaku seksual. Yang kedua, ada permasalahan berkaitan dengan perkembangan kognitif dan bahasa. Pada masa remaja ini ditandai dengan perkembangan kemampuan intelektual yang pesat. Namun, ketika remaja tidak mendapatkan kesempatan pengembangan kemampuan intelektual, terutama melalui pendidikan di sekolah, maka boleh jadi potensi intelektualnya tidak akan berkembang optimal. Tidak bisa dipungkiri juga, dalam era globalisasi sekarang ini, penguasaan bahasa asing merupakan hal yang penting untuk menunjang kesuksesan hidup dan karir seseorang. Namun dengan adanya hambatan dalam pengembangan ketidakmampuan berbahasa asing, tentunya akan sedikit banyak berpengaruh terhadap kesuksesan hidup dan karirnya. Yang ketiga ada permasalahan berkaitan dengan perkembangan perilaku sosial, moralitas, dan keagamaan. Nah, pada masa remaja ini disebut juga sebagai masa sosial hunger atau kehausan sosial yang ditandai dengan adanya keinginan untuk bergaul dan diterima di lingkungan kelompok sebayanya. Penolakan dari kelompok sebayanya dapat menimbulkan frustasi dan menjadikan dia sebagai isolated dan merasa rendah dirinya. Namun sebaliknya, apabila remaja dapat diterima oleh rekan sebaya dan bahkan menjadi idolanya, tentu ia akan merasa bangga dan memiliki kehormatan dalam dirinya. Yang keempat, ada permasalahan berkaitan dengan perkembangan kepribadian dan emosional. Masa remaja juga di masa untuk menemukan identitas diri. Usaha pencarian identitas pun banyak dilakukan dengan menunjukkan perilaku coba-coba, perilaku imitasi, atau identifikasi. Ketika remaja gagal menemukan identitas dirinya, dia akan mengalami krisis identitas, sehingga mungkin saja akan terbentuk sistem kepribadian bukan menggambarkan keadaan diri yang sebenarnya. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin moderatornya terkendala jaringan. Di sini materi yang selanjutnya ada perkembangan kemampuan remaja yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Setiap individu mengalami proses perkembangan dalam hidupnya, begitupun dengan remaja. Nah, aspek-aspek perkembangan pada remaja ini meliputi ada 5, yaitu ada perkembangan fisik, ada perkembangan kognitif, ada perkembangan emosi, sama perkembangan sosial, sama perkembangan moral. Yang pertama, perkembangan fisik. Masa remaja merupakan salah satu di antara 2 masa rentang kehidupan individu, di mana terjadi pertumbuhan fisik yang sangat pesat. Masa yang pertama terjadi pada fase prenatal dan bayi. Bagian-bagian tubuh tertentu pada tahun-tahun permulaan secara proporsional terlalu kecil. Namun pada masa remaja proporsional menjadi terlalu besar karena terlebih dahulu mencapai kematangan daripada bagian-bagian yang lain. Hal ini terutama tampak jelas pada hidung, kaki, dan tangan. Pada masa remaja akhir, proporsi tubuh individu mencapai proporsi tubuh orang dewasa dalam semua bagiannya. Yang kedua, ada perkembangan kognitif. Ditinjau dari perkembangan kognitif, menurut Piaget, masa remaja sudah mencapai tahap operasi formal, yaitu mampu mengungkapkan berbagai gagasan berdasarkan pola pikirnya sendiri. Remaja secara mental telah dapat berpikir logis tentang berbagai gagasan yang abstrak. Dengan kata lain, berpikir operasi formal lebih bersifat hipotesis dan abstrak, serta sistematis dan ilmiah dalam memecahkan masalah daripada berpikir konkret.
Sementara proses pertumbuhan otak mencapai kesempurnaannya dari mulai usia 12 sampai 20 tahun. Pada usia 16 tahun, berat otak sudah menyamai orang dewasa. Sistem saraf yang memproses informasi berkembang secara cepat pada usia ini. Nah, yang ketiga ada perkembangan emosi. Masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang sangat tinggi, terutama organ-organ seksual mempengaruhi perkembangannya, emosi atau perasaan-perasaan dan dorongan-dorongan baru yang dialami sebelumnya, seperti perasaan cinta, rindu, dan keinginan untuk berkenalan lebih intim dengan lawan jenis. Yang keempat ada perkembangan sosial. Pada masa remaja, perkembangan social cognition, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Remaja memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat-sifat pribadi maupun perasaannya. Pemahaman ini nilai-nilai mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial yang lebih akrab dengan mereka, terutama teman sebaya, baik meliputi jalinan persahabatan maupun percintaan atau pacaran. Apabila kelompok teman sebaya yang diikuti atau diimitasinya itu menampilkan sikap dan perilaku yang secara moral atau agama dapat mempertanggungjawabkan, seperti kelompok remaja yang taat ibadah, memiliki budi pekerti yang luhur, rajin belajar, dan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, maka kemungkinan besar remaja tersebut akan menampilkan pribadinya yang baik. Sebaliknya, apabila kelompok itu menampilkan sikap dan perilaku malah sesuai atau melecehkan nilai-nilai moral, maka sangat dimungkinkan remaja akan menampilkan perilaku seperti kelompoknya tersebut. Nah, yang kelima ada perkembangan moral melalui pengalaman atau berinteraksi sosial dengan orang tua, guru, teman sebaya, atau orang dewasa lainnya. Tingkat moralitas remaja sudah lebih matang jika dibandingkan dengan usia anak. Mereka sudah lebih mengenai nilai-nilai moral atau konsep-konsep moralitas seperti kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Pada masa ini, muncul dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dinilai baik oleh orang lain. Remaja berperilaku bukan hanya untuk memenuhi kepuasan fisiknya, tetapi psikologis atau rasa puas dengan adanya penerimaan dan penilaian positif dari orang lain tentang perbuatannya. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, mungkin sebelumnya terkendala jaringan. Baik, terima kasih kepada Teh April yang telah memaparkan materinya. Langsung saja ke materi yang selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Teh Silmi Nur Saadah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk bimbingan dan konseling di sekolah menengah. Pendidikan pada jenjang sekolah menengah pada dasarnya mengembangkan keseluruhan aspek kepribadian peserta didik yang menyangkut aspek kognitif, emosional, sosial, dan moral. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah mengacu pada tingkat kebutuhan dari peserta didik yang diperoleh melalui analisis kebutuhan, melalui angket, atau instrumen non-tes yang kemudian dikembangkan menjadi program dan konseling di sekolah. Program tersebut di dalamnya mencakup layanan dasar, perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Nah, untuk layanan dasar merupakan pelaksanaan layanan yang bersikap preventif atau pencegahan dan pengembangan. Bentuk layanan ini diberikan berupa informasi atau pemecahan dan dilaksanakan melalui bimbingan kelompok atau klasikal. Nah, metode ini digunakan adalah metode ceramah, diskusi kelompok, maupun permainan simulasi. Nah, untuk layanan responsif merupakan pelaksanaan layanan yang bersifat kuratif atau pengentasan. Bentuk pelayanan yang diberikan merupakan penggalian masalah individu secara mendalam hingga didapatnya solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, solusinya yang diperoleh berasal dari peserta didik atau konseling itu sendiri setelah melewati beberapa proses
dilakukan melalui konseling individual maupun konseling kelompok. Nah, pelaksanaan layanan konseling individual maupun kelompok tidak seperti proses bimbingan. Hal ini dikarenakan dalam proses konseling sangat dituntut atas kerahasiaan yang harus dipegang teguh oleh konselor maupun konseli. Selain itu, keterampilan konselor dituntut dalam proses ini. Teknik pendekatan konseling yang dapat diterapkan pada siswa usia sekolah menengah harus mengacu pada aspek-aspek perkembangan remaja. Nah, tekniknya yaitu teknik yang digunakan harus mampu mengembangkan proses berpikir, komunikasi, emosi, dan pelibatan peserta didik secara langsung. Nah, teknik yang dapat digunakan adalah cognitive behavioral therapy atau disebut juga dengan CBT, analisis transaksional atau AT, silent center therapy, gestalt, dan pendekatan lainnya. Nah, untuk dukungan sistem merupakan kegiatan pendukung bagi konselor dalam pengembangan profesinya. Selain itu, kolaborasi dengan guru mata pelajaran wali kelas ataupun stakeholder lainnya di lingkungan sekolah diperlukan bagi terselenggaranya layanan bimbingan dan konseling menjadi efektif. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Silmi yang telah memaparkan materinya. Mungkin itu pemaparan dari materi dari kelompok kami. Barangkali dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan. Saya persilahkan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Ya baik, ini untuk pertanyaannya sudah ada 3 penanya. Yang pertama ada Teh Zahra Nur Sopiah untuk memaparkan pertanyaannya. Saya Baik, terima persilahkan. kasih. Izin bertanya, bagaimana peran konselor di tingkat sekolah menengah? Dan untuk pertanyaan kedua kepada Teh Cynthia Sapitri, silahkan untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, mengapa bimbingan dan konseling ini sangat penting pada usia sekolah menengah? Dan untuk pertanyaan selanjutnya kepada Teh Sania Nursipa untuk memaparkan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya,
tentang hambatan-hambatan apa saja sih yang sering muncul dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah menengah. Dan untuk pertanyaan terakhir kepada Teh Hana Amelia, silahkan untuk membuat pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Bahasa Yunani. Oke, sebelumnya izin bertanya dan terima kasih atas kesempatannya. Nah, kan tadi itu ya sudah dijelaskan di bagian bimbingan dan konseling yang bagian D, bahwasanya pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah mengacu pada tingkat kebutuhan dan dari peserta didik yang diperoleh melalui analisis kebutuhan. Berarti kan sebelum kita melakukan layanan nanti harus dianalisis dulu. Nah, aku pengen tahu kira-kira apa saja sih kayak permasalahan-permasalahan yang dominan di masa sekolah menengah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bertanya. Izinkan kelompok kami untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya izin menjawab pertanyaan dari Teh Cynthia. Mengapa bimbingan konseling sangat penting pada usia sekolah menengah? Karena pada usia sekolah menengah ini kan siswa tuh berada pada fase remaja. Nah, di mana pada fase itu merupakan fase perkembangan dari dewasa menuju perkembangan menuju kedewasaan, dari remaja menuju kedewasaan, yang mana akan terjadi permasalahan-permasalahan dan beberapa perkembangan yang akan terjadi pada remaja tersebut, maka membutuhkan bimbingan dan konseling untuk menyelesaikan masalahnya dan membantu masalahnya. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Teh. Baik, terima kasih kepada Teh Rahma yang telah menjawab pertanyaannya. Yang selanjutnya mungkin pertanyaannya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Jahra. Yang pertanyaannya, bagaimana peran konselor di tingkat sekolah menengah? Peran konselor di sekolah menengah dalam urutan prioritas sebagai konsultasi dengan guru, memberikan informasi program bimbingan, mengorganisasikan dan mengelola program bimbingan, mengevaluasi keampuhan layanan bimbingan, konseling seorang demi seorang untuk masalah pribadi dan sosial. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Mesya yang telah menjawabnya.
Untuk persingkat waktu, langsung saja. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Sania, yang mana pertanyaannya adalah hambatan-hambatan apa yang sering terjadi dalam pelaksanaan BK di sekolah menengah. Nah, hambatannya yaitu kayak misalnya personel sekolah sarana dan prasarana sekolahnya dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah tentunya melibatkan berbagai pihak yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut. Nah, dibutuhkan keterlibatan personil sekolah dan lingkungan yang memadai guna terlaksana bimbingan konseling di sekolah. Mungkin segitu teh. Apakah terjawab? Baik, terima kasih Teh Silvi atas jawabannya. Maaf tadi buat yang Noci. Pertanyaannya tadi apa? Maaf, boleh diulang? Jadi pertanyaannya Tepril kan sebelum kita melakukan layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah atas, kita kan mengacu pada kebutuhan peserta didik dulu nih sebelum apa sih diperoleh. Nah, benar-benar kok aku jadi gagu ya. Jadi kan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling menengah tuh mengacu pada tingkat kebutuhan dari peserta didik yang diperoleh melalui analisis kebutuhan. Nah, itu tuh kan biasanya dicari melalui angket terus ataupun yang non-tes kayak gitu. Nah, kira-kira permasalahan apa sih yang dominan di kalangan sekolah menengah itu? Jadi permasalahan yang emang benar-benar dominan banget di sekolah menengah kayak gitu. Izin menjawab ya. Dari pertanyaan Jim, apa sih yang dominan gitu permasalahan di kalangan remaja?
Nah, mungkin kalau di kalangan SMA tuh kan di kalangan remaja ya termasuknya. Nah, kalau di SMA itu mungkin banyak permasalahan yang bermasalahnya itu mereka tuh bingung gitu untuk menentukan karir mereka ke depannya. Itu tuh masih banyak gitu di kalangan remaja SMA maupun SMP juga. SMP juga itu anak SMP juga kadang masih banyak yang masih bingung untuk melanjutkan SMA ataupun SMK karena ya mungkin ketidaktahuannya mereka mau melanjutkan kemana. Lalu kalau di usia remaja itu banyak permasalahannya juga gitu, seperti masalah penampilan fisik, eee, yang kayak gitu, jadi kayak kurang percaya diri, yang kayak gitu, itu tuh di kalangan remaja itu sangat banyak gitu, yang memiliki permasalahan tersebut. Lalu masalah, hubungan percintaan, itu di kalangan remaja juga banyak gitu. Lalu ada tekanan dari teman sebaya. Nah, itu juga merupakan masalah, yang dialami para remaja. Oke, segitu. Gimana, udah terjawab? Oke, baik. Terima kasih Teh April. Berarti layanan yang diberikan tuh kayak mengacu pada 4 ya. Layanan pribadi, sosial, karir, sama satu lagi Teh, saya lupa. Oke, gak apa-apa. Terima kasih. Iya, itu. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah bertanya dan sudah menjawab. Mungkin cukup sekian dari pertanyaannya. Kami tutup, dan untuk kesimpulan dalam materi hari ini yaitu mengenai karakteristik pada usia sekolah menengah terlihat dari berakhirnya masa anak-anak, kemudian beralih pada masa remaja, di mana pada usia ini individu memiliki masalah yang bermacam-macam, seperti permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan fisik dan motorik, perkembangan kognitif dan bahasa, perkembangan perilaku sosial, moralitas dan keagamaan, dan juga perkembangan kepribadian dan emosional. Dengan adanya masalah-masalah menjadikan individu memiliki perkembangan kemampuannya dalam segi fisik, kognitif, emosi, sosial, dan moral. Bimbingan dan konseling di sekolah menengah dilakukan dengan teknik pendekatan konseling yang mengacu pada aspek-aspek perkembangan remaja. Teknik yang digunakan harus mampu mengembangkan proses berpikir, komunikasi, emosi, dan peribatan individu itu sendiri. Mungkin itu cukup sekian dari pemaparan dari materi. Dengan jawaban yang kurang lengkap, dan agar rekan-rekan juga bisa menambahkan serta mencari lagi jawaban yang lebih lengkap di lain waktunya. Saya tutup dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 10. Sama-sama, makasih juga semuanya.